Dari kemarin, saya selalu menggembos-gemboskan kalau zaman sekarang produk makin banyak yang murah bagus, bersaing satu sama lain. Nah, kalau udah pada murah gini, apakah kita udah mulai bisa menormalisasikan pakai I/O water cooling buat PC kita? Salah satu contohnya produk dari Gamdias Xion M4 360 ini nih sob. I/O yang punya ukuran 360 tapi bisa kamu dapetin cuma di harga 900 ribuan aja loh. Tapi tentunya dengan voucher ya, hehe. Kita cek dulu yuk dalam boxnya. Kita langsung disambut sama manual book. Lalu ada bracket-bracket yang sangat amat lengkap. Bahkan buat soket AMD jadul pun masih disupport loh. Jarang-jarang ada yang kayak gini. Tentu aja kita dikasih thermopasta juga. Terakhir ada I/O coolingnya itu sendiri. Jadi I/O water cooling dari Xion M4 ini punya tema digital pada bagian pump-nya sob. Buat selangnya ini lentur ya, jadi kita gampang aturnya nanti pas di casing. Buat speknya sendiri, si pump-nya itu ternyata cukup oke loh, mengingat harganya yang terjangkau. Dia punya bahan flat Cooper dengan speed di 4600 rpm. Sedangkan buat fan di radiatornya juga cukup bagus nih. Dia punya airflow di sekitar 73 TFM dan air pressure di 2,12 mm H2O. Buat kabel-kabelnya sendiri, pada bagian radiator itu ada 3 kabel. Satu kabel ARGB 3 pin plus satu kabel PWM 4 pin. Dan satu lagi PWM 4 pin. Agak aneh ya, 4 pin PWM-nya ada 2. Awalnya saya juga bingung. Ternyata PWM ini untuk daya si pump-nya sob. Kabelnya malah ada di bagian radiator. Penyebabnya nggak lain nggak bukan karena kabel pada bagian pump-nya itu udah banyak banget. Lihat aja nih, ada berapa kabel. Di antara kabel itu, ada satu kabel USB interface yang wajib kamu pasangin ke mobo. Fungsinya buat display si digitalnya nanti. Lalu ada kabel power SATA plus switch untuk ganti mode ARGB. Karena Gamdias kasih kita built-in ARGB. Misal mobo kamu belum support ARGB 3 pin. Jadi nanti tinggal pencet aja switch ini. Atau kamu juga bisa alihkan kabelnya ini ke kabel restart atau LED yang ada di casing kamu dengan cara colok kabelnya ke sini. BTW, mode nyala ARGB-nya ini banyak loh sob. Buat yang suka nyala-nyala ARGB sih pasti sering ganti-ganti mode ini mah. Terakhir itu ada kabel ARGB 3 pin DC chain. Lanjut yuk kita pasang ke test bench. Kemarin cukup banyak yang komen, request juga nih katanya, "Bang, sekalian kasih tutor masangnya juga." Ya udah deh, saya bakal kasih singkat aja ya, biar gak kepanjangan. Karena di sini saya pakainya AMD, jadi saya akan kasih unjuk AMD aja. Buat Intel sih sama aja sebenarnya, cuma beda bautnya doang. Di manual book ada kok tipe baut tertentu untuk soket yang mana. Pertama kita pasang dulu besi bracketnya ke si pump. Habis itu ambil plastik yang ada tulisan AMD-nya. Pasang deh dudukan ini ke mobo. Habis itu pasang pumpnya juga ke dudukan mobo tadi. Lanjut, kita ambil baut yang ada di plastik Intel. Karena mau Intel atau AMD, ujung-ujungnya kita butuh baut pengunci yang satu ini. Tunggu. Saya kelupaan sesuatu deh. Oh iya, pastanya belum saya pasang. Sorry. Hehehe. Lanjut, setelah itu pasang aja baut pengunci di keempat dudukan mobo. Usahakan masangnya menyilang ya. Sebuah tips kalau kamu mau pasang ke dalam casing, itu pasang dulu radiatornya ya sob, biar dapat posisi yang enak. Setelah radiator dibaut ke casing, barulah kamu pasang pumpnya ke mobo. Oke, sebelum kita tes, buat nyalain digital monitoringnya ini, kita perlu download softwarenya. Gampang aja kok. Ketik Gamdias di Google, pilih download, lalu pilih pada bagian kategori cooler. Pilih aja Xion M4 360. Lanjut download. Ukurannya sekitar 150-an MB. Sebenarnya beberapa cooler dari Gamdias pakai software yang sama sih, yaitu Zeus Cache. Kalau beres tinggal install aja, next. Dan beginilah tampilan awal softwarenya. Kita cuma bisa monitoring aja sih sebenarnya. Pada bagian properties juga kita cuma bisa ubah digital apa yang mau ditampilkan. Mau suhu prosesor atau fan speed RPM-nya. Selain itu juga kita bisa atur alarm pada suhu tertentu. Misal temperaturnya sudah mencapai apa yang kita inginkan, dia bakalan berkedip-kedip sebagai tanda alarmnya itu sendiri. Lanjut yuk kita tes performanya. Berikut spesifikasi lengkap yang saya gunakan. Seperti biasanya, saya akan benchmark pada Cinebench R23 looping 10 menit. Setelah beberapa kali pengetesan, inilah skor terbaik yang saya dapatkan. Cooler ini bisa dapat poin di sekitar 12.307 poin, sebuah poin yang sudah cukup tinggi.
dengan suhu idle itu di sekitar 39,4 derajat, dan suhu maksimalnya saat benchmark itu ada di sekitar 72,4 derajat Celcius. Jujur boleh bilang sih ini suhu yang standar aja ya, nggak dingin, nggak juga panas. Untuk mode OC tipis-tipis tentu aja bisa dijalankan dengan baik dan lancar ya. Buat skornya bisa dapat di 13.100 poin, sebuah poin yang juga sama-sama cukup tinggi. Dan untuk suhu maksimalnya saat mode OC tipis-tipis itu ada di sekitar 83 derajat Celcius. Sekali lagi, soal performa pendinginan ini biasa aja sih. Bukan yang gimana-gimana, tapi udah di kelas yang cukup aja. Pada skenario gaming, contohnya di Battlefield 5 ini, bisa dapat rata-rata suhu 64-65 derajat Celcius. Pendinginan yang sama standarnya, tapi masih masuk kategori sangat aman untuk jalan daily. Kalau saya bandingkan dengan cooler lain yang mungkin harganya nggak terlalu jomplang kali ya, si Gamdias Xion M4 ini masuk ke kategori cooler yang biasa aja ya. Secara suhu bukan yang paling dingin, tapi ya itu karena saya juga belum banyak ngetes I/O water cooling sih ya, jadi data pengetesannya cuman ada sedikit. Entah pada skenario benchmark di Cinebench maupun pengujian gamingnya, Gamdias Xion M4 ini emang bener-bener standar aja soal performa sob. Dengan harga 1 jutaan, kita udah dapat I/O water cooling yang kelasnya udah ukuran 360 mm. Plus, ini juga udah punya digital monitoring yang ngebuat tampilan PC kita nggak terlalu ngebosanin lah. Daripada yang polos gitu aja, mending yang monitoring kan? Sebenarnya cooler ini bisa kalian dapetin di sekitar 900 ribuan, tergantung voucher yang kalian miliki. Tapi saya yakin kalian punya voucher yang lebih jos lagi ya daripada punya saya. Mungkin yang hoki bisa dapat di 800 ribuan gede kali ya. Tapi kita udah dapat I/O water cooling 360 mm, yang mana secara estetika memang I/O cooler ini bisa lebih elegan dan clean secara looks. Apalagi kalau kamu pakai casing yang ukurannya bisa dibilang menengah hingga besar. Penggunaan I/O cooling gini bisa jadi lebih cakep. Bicara soal performa, I/O ini bukan yang paling dingin atau yang paling bagus, tapi setidaknya dia punya performa yang stabil. Dan juga buat kamu yang mau cari aman, pakai I/O 360 ini udah oke banget, misal kamu mau upgrade prosesor ke depannya. Semakin murahnya harga I/O water cooling sekarang ngebuat saya mikir, apa iya kita gak mau coba pakai I/O cooler dibanding tower cooler? Karena pastinya PC kita jadi punya kesan tersendiri kalau misal pakai I/O water cooler gini. Kesannya kayak PC mahal aja gitu, walaupun harga coolernya juga terjangkau. Jadi buat yang mau coba-coba atau hijrah beneran dari cooler tower ke I/O water cooling, monggo bisa lirik Gamdias Xion M4 ini. Tersedia versi hitam ya sob. BTW, si Gamdias Xion M4 ini juga punya versi 240 mm-nya tuh, buat yang mau ngejar versi compact. Tapi ngelihat harganya selisih dikit sih sama yang 360 mm, jadi ya kenapa nggak 360 langsung aja ya? Hehe. Cooler ini punya garansi 2 tahun oleh distributor DTG. Like video ini kalau kalian suka, gak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian soal I/O water cooling dari Gamdias ini, yang punya harga jos gandos.